Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia Oktavia Trisnaningrum dari jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah kelas 6A UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baik, jawaban yang pertama yaitu mengenai langkah-langkah bimbingan rohani Islam. Langkah-langkah bimbingan rohani Islam yang pertama yang ditujukan kepada siswa, yaitu yang pertama mengajarkan siswa untuk menghafal doa-doa harian seperti doa makan, minum, dan doa perjalanan. Juga mendorong siswa untuk menghafal hafalan surat-surat pendek seperti surat-surat yang ada dalam juz 30. Dan yang kedua yaitu membiasakan siswa untuk sholat berjamaah 5 waktu agar terbiasa sholat 5 waktu, dan juga membiasakan siswa untuk berperilaku jujur terhadap semua yang dilakukannya agar membentuk karakter yang baik. Lalu langkah-langkah bimbingan rohani Islam yang kedua yaitu yang ditujukan kepada pasien. Yang pertama, memberi nasihat dan memberitahu kepada pasien mengenai ujian yang diberikan Allah, manfaat dibalik kedatangan ujian sakit yang diberikan Allah kepada pasien tersebut. Yang kedua yaitu mendorong pasien untuk selalu bersugesti dan berprasangka baik kepada Allah agar pikiran pasien dan psikis pasien itu stabil dan baik. Yang ketiga yaitu memberitahu pasien mengenai hikmah sakit yang ada 3, yaitu menggugurkan dosa, diangkat derajatnya, dan diberi kebaikan dan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya yaitu manfaat bimbingan rohani Islam yang sudah diselenggarakan di kelas. Yang pertama yaitu merubah perilaku atau sikap mahasiswa menjadi lebih baik. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas keagamaan mahasiswa. Yang ketiga yaitu memberikan inspirasi atau solusi dalam menghadapi suatu permasalahan. Yang terakhir yaitu memberikan keyakinan untuk selalu percaya pada Allah atas semua ujian yang diberikan oleh Allah. Yang terakhir yaitu analisis terhadap kegiatan bimbingan konseling yang telah dilaksanakan. Kegiatan bimbingan rohani Islam yang telah dilakukan di kelas sebelumnya itu belum sepenuhnya sesuai dengan kegiatan bimbingan rohani Islam yang ada di lapangan, sebab kegiatan bimbingan rohani Islam yang dilakukan di kelas itu hanya mengandalkan contoh dari YouTube dan belum tahu bagaimana kondisi atau kegiatan yang sebenarnya terjadi di lapangan. Masih banyak yang perlu diperbaiki dari kegiatan Bimrohis yang dipraktekkan di kelas, yaitu sesuai dengan apa yang saya observasi dan apa yang saya lihat di Rumah Sakit Sari Asih mengenai pendekatan psikologis pasien, yaitu sebelum memberikan bimbingan rohani, sebelum memberikan nasihat, petugas bimbingan rohani harus melakukan pendekatan psikologis terhadap pasien. Contohnya seperti pendekatan psikologis agar pasien itu terus berprasangka baik kepada Allah dan tenang dan juga tidak cemas atas penyakit yang dideritanya, juga tidak terlalu stres. Setelah pasien dirasa stabil dan tidak takut dan tidak cemas lagi, baru setelah itu dilakukan bimbingan rohani Islam, yaitu memberikan nasihat-nasihat Islami dan juga mengingatkan sholat. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.